Oke, baik. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Baik, setelah Pagi, Pak. 15 menit yang lalu kalian berdiskusi tentang lembar kerja peserta didik yang sudah dibagikan lewat WA Group. Jadi luar biasa tadi saya coba pantau Anda punya diskusi tadi di grup WA. Jadi lumayan aktif dari semua teman-teman itu banyak yang menyampaikan ide, menyampaikan pendapat berkaitan dengan pertanyaan yang ada di setiap lembar kerja itu. Jadi terima kasih. Sekarang saatnya kalian mempresentasikan hasil diskusi dari kalian tadi yang langsung ditanggapi sebentar setelah nanti kelompok yang mempresentasikan itu ya. Silakan dari kelompok B. Silakan dari kelompok B menyampaikan hasil diskusi terkait dengan lembar kerja yang sudah kalian kerja tadi. Silakan. Kita yang lain silakan mendengar. Menurut pendapat dari kelompok B, bagian-bagian struktur tubuh virus terdiri atas alat virus. Alat virus berisi DNA dan di bagiannya diselubungi kapsid. Kapsid ini berfungsi sebagai memberi tubuh bagi virus, melindungi asam nukleat, serta menyediakan protein. Yang ketiga, DNA atau materi genetik fungsi untuk reproduksi virus. Yang keempat, seluruh ekor berfungsi untuk menginfeksi dan menghancurkan lapisan kulit bakteri dan agar bisa masuki RNA atau DNA kepala insan untuk berkembang. Kelima, serabut ekor adalah bagian berupa jarum berfungsi untuk menempel tubuh virus ke sel inang. Apa? Ya, silakan lanjut. Woi, mana ya? Di bagian berikutnya. Mana pingis keluar rumah. Silakan lanjut di bagian berikutnya. Silakan Diana nomor berikutnya. Nomor 2. Nomor 2-nya. Nomor 2, identifikasi ciri-ciri virus. Virus bersifat seperti hidup, contohnya bisa berkembang biak jika berada di dalam sel hidup. Memiliki satu asam nukleat, yaitu DNA dan RNA saja. Virus bisa bersifat seperti benda mati, contohnya tidak melakukan metabolisme, tidak bernafas, tidak bergerak, dan bentuk kristal jika berada di luar hidup. Berukurannya sangat kecil, antara 20 sampai 30 mm. Sudah, Pak. Oke, silakan kelompok lain menanggapi. Silakan kelompok A memberikan pertanyaan terkait dengan hasil diskusi dari kelompok ini. Silakan. Kelompoknya Ecen silakan bertanya. Oh, dokter. Silakan. Ya, silakan bertanya. Bertanya saja tentang hasil diskusi dari kelompok B. Yang tadi silakan kelompok B. Ya. Vivi, kelompok A, silakan bertanya. Ya, yang Fasila Garni ini.
Pindah-pindah terus. Ya, kelompok A silakan bertanya. Silakan kelompok A. Itu tadi hasil diskusi dari kelompok B. Sekarang kelompok A silakan. Ciri-ciri nomor 2. Tanya tentang hasil diskusi dari mereka. Kemarin ini kayak suara boleh belum. Ya, silakan bertanya, silakan. Saya Pak. Ya, silakan. Apa yang dimaksud asam nukleat? Ya, apa yang dimaksudkan dengan asam nukleat? Asam Kelompok nukleat. Diana. Asam Nukleat. Bukan apa itu dia. Ya, silakan kelompok B, Tari dan teman-teman. Mungkin ada dari teman kelompok B yang mau menjawab. Silakan. Dari teman-teman kelompok B, silakan. Ya, teman-teman kelompok B, silakan. Pertanyaan kita sekitar apa terdiri asam nukleat air virus herpes maupun menghubungkan antara bagian kepala dan Apa yang dimaksudkan dengan herpes merupakan nukleat? salah satu yang terpenting dari Asam nukleat. ada Ya, Ecen, silakan Ecen. Silakan Ecen. Ya, Pak. virus bersifat tidak mempunyai sifat. Kenapa virus hanya dapat berkembang biak pada hidup? Kecil inang yang virus berukuran mikroskopis diameter virus tersuntas asam nukleat disebabkan biokimia yang kompleks berbobot. Silakan. Ayo, coba. Yang lain itu ya. Ayo, yang lain. Yang kompleks. Ini yang kompleks berbobot molekul. Apa fungsi dari asam nukleat yang ada pada virus itu kira-kira menurut kalian? Silakan. Ya, silakan membantu untuk dijawab. Silakan membantu untuk menjawab pertanyaan itu. Fungsi dari asam nukleat. Ya, Meva Selagarni. Belum, Pak. Masih genetik. Nandi Fajar. Silakan Nandi Fajar. Apa fungsi asam nukleat daripada virus? Agnes Mavul. Ya, atau ada yang mau bertanya lagi? Coba mungkin ada yang mau memberikan pertanyaan lain selain pertanyaan dari Juan tadi. Saya Pak. Ya, silakan. Maksudkan dengan DNA. Ya. Apa yang dimaksudkan dengan DNA? Ya, apa yang dimaksudkan dengan DNA? Silakan, Diana dan teman-teman. Saya, Pak. Ya, silakan. Berdasarkan yang saya ketahui, DNA itu berupa golongan darah pada setiap
makhluk hidup. Ada lagi? Saya, Pak. Ya, silakan. Pewarisan sifat. Ya, DNA itu pewarisan sifat. Ada lagi? Berfungsi untuk mewariskan sifat. Ada lagi? Saya, Pak. Ya, Ecen, silakan. Saya menjawab, Pak. Ya, silakan. Silakan, Ecen. Yang dalam intisir. DNA atau deoksiribonukleik asid merupakan asam nukleat yang menyimpan semua informasi tentang genetika. DNA inilah yang menentukan sifat dari sel induk pada sel anak. Ya, terima kasih. Ada lagi? Saya, Pak. Ya, silakan. Silakan, Vivi. DNA merupakan asam nukleat yang menyusun gen di dalam inti sel. Ya, oke. Baik, terima kasih kepada kelompok B yang sudah, kelompok A yang sudah memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan dari kelompok A, ya. Kelompok B yang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kelompok B. Terima kasih banyak. Baik, oke. Anak-anakku sekalian, ya, karena kita dibatasi oleh waktu, maka untuk diskusi kita cukup sampai di sini. Untuk diskusinya kita cukup sampai di sini untuk kelompok B saja yang tampil. Sedangkan untuk kelompok A yang belum tampil itu, hasil diskusinya itu nanti bisa dikirim di WA, ya, bisa dikirim di WA. Kemudian hasil diskusi dari kalian semuanya itu dikirim di WA oleh ketua kelompok masing-masing, dikirim di WA untuk nanti selanjutnya diberikan penilaian, ya. Di WA pribadi, Pak. Ya, di WA kelas. Di WA kita, pribadi. Di WA kelas kita masing-masing, di WA kelas kita, ya. Baik. Yang berikut, anak-anak sekalian, silakan kalian silakan kalian memberikan sedikit kesimpulan dari hasil diskusi kalian tadi. Silakan kalian membaca atau memberikan sedikit kesimpulan berdasarkan hasil diskusi kalian tadi. Kesimpulan. Silakan Vivi. Jadi dapat disimpulkan bahwa jadi dapat Saya, Pak. Kesimpulan untuk pelajaran kali ini, struktur virus Kesimpulan terdiri untuk hasil diskusinya. atas Kesimpulan. kapsid, asam nukleat, dan kor. Ya, Ecen mungkin. Yang Ecen. kedua, ciri-ciri virus. Ciri-ciri virus, silakan. Virus bersifat aseluler atau tidak memiliki sel. Yang kedua, virus hanya dapat berkembang biak pada sel yang hidup. Yang ketiga, berukuran mikroskopis. Yang keempat, virus hanya memiliki satu bahan asam nukleat. Ya. Pak. Oke, Ecen silakan. Ecen silakan. Ya, Pak. Silakan Ecen memberikan rangkuman terhadap hasil diskusi kita. virus bersifat aseluler tidak memiliki sel dan dapat kemudian Silakan Ecen. Jadi bagian-bagian atau struktur tubuh virus itu terdiri dari kepala virus
yang dimana kepala virus isi DNA dan di badannya diselubungi oleh kapsid. Kapsid ini berfungsi sebagai pemberi bentuk tubuh virus, melindungi asam nukleat, serta menyediakan protein dan enzim agar mampu menembus membran sel saat melakukan infeksi. Dan di struktur tubuh virus ini terdiri juga dari DNA atau materi genetik yang berfungsi untuk reproduksi virus, dan juga terdapat selubung ekor serta serabut ekor. Kemudian berkaitan dengan ciri-ciri virus. Ciri-ciri virus diantaranya virus bersifat aseluler atau tidak memiliki sel. Yang kedua, virus hanya dapat berkembang biak pada sel yang hidup. Yang ketiga, virus berukuran mikroskopis dan ini tentunya sangat kecil. Yang terakhir, virus hanya bisa memiliki satu macam asam nukleatnya, yaitu DNA atau RNA. Sudah, Pak. Nah, sekarang bagaimana dengan bentuk virus, Ecen? Bentuk virus. Bentuk virus, kemudian replikasinya. Silakan, Ecen. Bisa diulangi, Pak? Coba kau baca kembali rangkuman materi, rangkuman hasil diskusimu tadi itu berkaitan dengan bagaimana bentuk virus, kemudian bagaimana replikasi virus. Tubuh virus seperti apa, lalu replikasinya. Ya, Pak. Baik, rangkumannya hari ini. Pertama, ciri virus. Virus bersifat seluler, tidak mempunyai sel. Kedua, hanya dapat berkembang biak dalam sel yang hidup. Ketiga, virus berukuran mikroskopis. Yang keempat, virus tersusun atas asam nukleat, yaitu DNA atau RNA. Virus dapat dikristalkan. Dan yang terakhir, mempunyai bentuk yang bervariasi. Bentuknya bervariasi. Virus memiliki bentuk yang sangat bervariasi. Ada yang bentuk T, spiral, isohedron, dan berlindung. Virus dikelompokkan menjadi virus yang asam nukleatnya berupa DNA dan virus yang asam nukleatnya berupa RNA. Virus memiliki dua siklus, yaitu siklitik dan isogenik. Di dalam tubuh makhluk hidup, virus melakukan replikasi secara listik maupun isogenik. Oke, terima kasih kepada Ecen yang sudah memberikan sedikit rangkuman berkaitan dengan diskusi kita hari ini ya, diskusi kelompok A dan kelompok B. Ya, tepuk tangan untuk Ecen dulu. Selanjutnya, baik, untuk mengukur ya, baik anak-anakku sekalian, untuk mengukur ketercapaian kompetensi dalam pelajaran kita hari ini, maka silakan kalian membuka link. Silakan kalian membuka link ya. Silakan kalian membuka link untuk mengerjakan. Silakan kalian membuka link untuk mengerjakan soal ya. Silakan kalian membuka link untuk mengerjakan soal yang ada pada Google Form yang sudah Pak bagikan di WA ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Ada linknya di situ. Ya, ada linknya di situ di kelas itu, di grup kelas saya ada bagikan linknya. Sudah, Pak. Di grup kelas itu saya ada bagikan linknya. Silakan kalian membuka link itu untuk bisa mengerjakan soal ya. Untuk
bisa mengerjakan soal. Ya. Ya, Pak. Ya. Kemudian nanti kalau misalnya ada yang nilai rendah nanti akan diperbaiki melalui program remedial ya. Sedangkan yang nilai tinggi sesuai dengan KKM ya, yang sesuai dengan KKM di atas KKM tentunya tidak mengikuti remedial, sedangkan yang di bawah KKM itu nanti mengikuti remedial ya. Jadi soal ada di Google Form, saya sudah bagi linknya itu. Silakan kalian klik di situ untuk mengerjakan. Kapan kumpulnya, Pak? Itu dia tidak langsung kumpul, itu di situ nanti di Google Form itu nanti dia langsung keluar nilainya di situ. Dia langsung keluar nilainya di situ ya. Nanti kalian bisa lihat langsung nilainya. Iya, Pak. Oke. Oke. Yang berikut baik. Yang berikut berkaitan dengan hasil diskusi kita hari ini dan juga berkaitan dengan materi pelajaran kita hari ini. Coba sedikit kembali menegaskan kembali materi-materi yang sudah kita pelajari hari ini ya. Materi tentang virus. Yang pertama, ciri-ciri daripada virus atau karakteristik daripada virus. Nah, coba perhatikan ya. Coba didengar. Yang pertama itu bersifat aseluler atau tidak mempunyai inti atau tidak mempunyai sel ya. Tidak mempunyai sel, itu bersifat aseluler. Kemudian hanya dapat berkembang biak dalam sel hidup. Jadi virus itu dia hanya bisa berkembang biak hanya di dalam sel yang hidup. Kemudian virus berukuran mikroskopis, ya, berukuran kecil. Tersusun atas asam nukleat RNA atau DNA, ya. Ya, kemudian dapat dikristalkan dan mempunyai bentuk yang variasi. Lalu bentuk tubuh virus itu bervariasi. Ada yang berbentuk seperti huruf T, ada yang spiral, ada yang isosahedron, kemudian ada yang berpelindung. Ya. Ada yang berpelindung. Kemudian lalu virus dikelompokkan ya. Pengelompokan virus itu berdasarkan asam nukleat, yaitu berupa DNA dan juga RNA. Itu pengelompokannya. Kemudian memiliki 2 siklus hidup ya. Jadi siklus hidup virus itu dia bisa bereplikasi, memperbanyak diri dengan cara replikasi. Replikasinya itu secara litik maupun secara lisogenik. Ya, secara litik maupun lisogenik. Seperti yang sudah disampaikan oleh Ecen tadi. Secara litiknya itu ada tahapannya, ada absorpsi, ada penetrasi, ada replikasi, ada sintesis, ada perakitan, dan juga ada pelepasan. Begitu juga tahap daripada siklus lisogenik. Kemudian perbedaan antara kedua siklus ini tadi juga seperti yang sudah disampaikan oleh Ecen tadi. Ya. Perbedaannya kalau pada siklus litik itu kondisi akhir daripada sel inang itu pecah, sedangkan kondisi akhir daripada sel inang pecah, sedangkan kalau pada siklus lisogenik kondisi akhir daripada sel inangnya itu tidak pecah. Bisa dia pecah kalau daya tahan daripada sel inangnya itu dia tidak kuat terhadap serangan pada virus. Sedangkan ya, kalau dia punya daya tahan terhadap serangan virusnya itu kuat, maka dia tidak akan pecah atau tidak akan lisis. Seperti itu. Itu kira-kira struktur tubuh daripada virus. Ya. Virus. Baik, yang berikut. Karena kita sekarang berada di masa pandemi COVID-19, kabupaten kita sudah zona merah, sehingga kita tetap mengadakan pembelajaran seperti ini ya. Jadi harapannya kalian walaupun kita sekarang belajar dari rumah, kemudian pembelajaran online juga masih ada halangan, masih ada banyak hambatan. Sehingga besar harapan saya untuk pertemuan kita kali berikut, mudah-mudahan semuanya harus siap ya. Mudah-mudahan semuanya harus siap, harus tetap standby di rumah, lalu jaringannya juga bagus, kemudian jauh dari keramaian. Lalu yang berikut, Anda tetap jaga jarak, tetap perhatikan protokoler COVID-19 di mana saja Anda berada ya. Iya. Ya, baik. Selanjutnya, mari kita akhiri kegiatan pelajaran kita hari ini dengan doa. Yang langsung yang dipimpin oleh Nandi Fajar, silakan.
Berdoa singkat saja nanti Fajar, silakan. Seperti yang sudah Icen sampaikan tadi. Bapak Guru dan teman-teman, marilah kita siap berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik, terima kasih kepada Nandi Fajar yang sudah menghantar kita, memimpin kita dalam doa untuk menutupi kegiatan pelajaran kita hari. Oke, sampai jumpa lagi ya. Ya, Pak. Pak. Pertemuan kita kali berikut ya tentang peranan virus ya. Ya. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Ya.